Oke, halo anak-anak kelas 6. Kita akan belajar ya tentang trik jawab cepat dan mudah untuk soal tryout ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak yang baru bergabung di channel Bu Guru ini, silakan tekan subscribe terlebih dahulu ya, supaya nanti jika Bu Guru upload video pembahasan soal yang terbaru, nanti anak-anak bisa tahu dan bisa menyimaknya. Oke, kalau anak-anak mau mengerjakan latihan soalnya dulu juga boleh ya, bisa klik link yang ada di deskripsi video Bu Guru ini. Oke anak-anak, coba kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Di dalam ekosistem kolam ditemukan makhluk hidup dengan rantai makanan sebagai berikut: padi, kemudian X, ular, kemudian elang. Nah, makhluk hidup yang tepat menduduki posisi X pada rantai makanan tersebut adalah posisi X itu di sini ya. Jadi setelah padi itu kan produsen ya, padi itu dimakan apa? Nah, kemudian hewan ini yang X ini lalu dimakan ular. Kira-kira apa yang hewan yang makannya padi kemudian terus hewan itu dimakan oleh ular? Hewan apakah itu? Coba kalau keong itu apakah makan padi? Tidak ya, keong tidak makan padi. Kalau kecebong juga tidak makan padi. Kalau ikan juga tidak makan padi. Jadi jawaban yang benar itu adalah tikus. Jadi tikus itu makan padi. Kemudian tikus dimakan oleh ular, begitu ya. Selanjutnya, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Di sini ada padi, ayam, musang, dan elang. Nah, peran elang, musang, dan ayam adalah, coba anak-anak, padi itu sebagai apa? Kalau padi ini sebagai apa anak-anak? Ya, padi itu sebagai produsen. Lalu ayam itu sebagai konsumen satu, karena di sini ayam ini yang pertama kali makan produsen, itu namanya konsumen satu ya. Setelah itu musang sebagai konsumen dua, karena musang makan konsumen satu, jadi musang ini sebagai konsumen dua, lalu ini konsumen tiga elang ya. Peran elang, musang, dan ayam adalah bagaimana peran elang, musang, dan ayam? Nah, berarti peran elang itu konsumen 3, musang konsumen 2, dan ayam konsumen 1. Mana jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, konsumen 3, karena di sini elang ya, elang berturut-turut, elang itu konsumen 3, musang konsumen 2, dan ayam konsumen 1. Selanjutnya, perhatikan jenis-jenis pohon di bawah ini. Di sini ada pohon mangga, 2 pohon jati, 3 pohon randu, 4 pohon cemara. Berdasarkan tabel tersebut, jenis tumbuhan yang termasuk tumbuhan tropofit adalah yang mana? Anak-anak tahu nggak tropofit itu apa? Iya, tropofit itu adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan. Contoh tumbuhan tropofit itu ada pohon jati, pohon kapuk randu, dan pohon mahoni. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, pohon jati dan pohon randu. Paham ya? Selanjutnya, infeksi bakteri tertentu pada paru-paru dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau penyakit pada organ pernapasan tersebut. Jenis penyakit yang dimaksud adalah penyakit apa? Dalam organ pernapasan itu yang ada itu ya, di paru-paru, infeksi bakteri pada paru-paru mengakibatkan terjadinya gangguan penyakit organ pernapasan. Apa? Di sini ada difteri, pneumonia, influenza. Influenza jelas bukan ya. Yang benar adalah yang
TBC dan pneumonia ya. Selanjutnya 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai bentuk simbiosis antara dua jenis makhluk hidup berikut. Di sini yang pertama, keong emas dengan padi, benalu dengan pohon inang, manusia dengan cacing pita. Jenis interaksi antara dua jenis makhluk hidup tersebut merupakan contoh simbiosis apa? Iya, benar sekali, simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yaitu hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Berarti satu untung satu rugi gitu ya. Itu namanya simbiosis parasitisme. Selanjutnya, suatu sistem peredaran darah dapat terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang menuju ke jantung. Nah, di sini ada kata jantung. Kondisi tersebut sangat berbahaya karena aliran darah menuju jantung. Nah, penyakit sistem peredaran darah yang dimaksud itu apa? Yang ada jantungnya. Kata kuncinya jantung nih. Berarti jawabannya jelas C. Ya, D ya. Jantung koroner. Oke, lanjut saja ya. Selanjutnya, gaung dapat terjadi di ruangan tertutup seperti studio rekaman. Untuk mencegah terjadinya gaung dapat dilakukan dengan melapisi dinding studio rekaman menggunakan apa? Anak-anak, kalian tahu nggak gaung itu? Gaung itu apa? Gaung itu bunyi pantul yang terjadi karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Contoh gaung apa? Ya, suara pantulan pada studio musik tanpa peredam suara. Lalu ada suara pantulan pada gedung bioskop tanpa peredam suara. Nah, untuk mencegah terjadinya gaung ini adalah dengan cara apa? Ya, menggunakan karpet karena dapat menyerap bunyi. Jadi dilapisi. Jadi bagaimana caranya terjadinya gaung? Nah, mencegah terjadinya gaung dapat dilakukan dengan melapisi apa? Dinding studio rekamannya itu dengan karpet, karena karpet itu nanti bisa menyerap bunyi, begitu ya. Lanjut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi. Nah, oke, kata kuncinya adalah abrasi. Abrasi itu apa ya? Abrasi. Nah, abrasi itu adalah suatu proses alam yang berupa pengikisan tanah di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak ya. Berarti abrasi pengikisan tanah di daerah pesisir pantai ya. Daerah pesisir pantai, ingat itu. Nah, pengikisan air laut, abrasi. Nah, di sini cara mencegahnya salah satunya apa? Ya, secara alami cara mencegahnya itu lewat penanaman kawasan hutan bakau atau mangrove ya, atau mangrove. Pohon bakau atau mangrove itu adalah jenis pepohonan yang akarnya itu anak-anak, akarnya itu dapat masuk ke dalam air pantai. Ya, akar mangrove ya itu pohon bakau atau mangrove yang disebut dengan mangrove itu pohon bakau ya. Itu jenis pepohonan yang akarnya itu dapat masuk ke dalam air pantai. Nah, akarnya yang banyak itu ya anak-anak dan kompleks itu dapat membentuk tembok alami untuk mencegah hantaman ombak. Jadi cara mencegahnya di sini di pilihan ini yang sangat tepat adalah yang di melestarikan hutan mangrove di pinggir pantai gitu ya. Jelas. Oke. Perhatikan ciri-ciri gangguan pencernaan makanan berikut. Di sini ada 1. Feses terasa keras dan kering. 2. Sulit buang air besar. 3. Perut terasa penuh, keras dan kencang. 4. Mulas dan nyeri pada perut. Gangguan sistem pencernaan manusia dengan ciri-ciri di atas disebut apa? Nah, ini berarti tentang sembelit ya anak-anak ya. Nah, kalau sembelit berdasarkan ciri-ciri ini kan sembelit ya. Sembelit itu sama artinya dengan konstipasi. Apa tahu konstipasi itu?
konstipasi atau sembelit adalah salah satu gangguan pencernaan yang sebenarnya sudah sangat umum dialami setiap orang. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan aktivitas usus. Nah, gejala sembelit ini umumnya ya diawali dengan keluhan susah BAB. Nah, ini ciri-cirinya ini adalah ciri-ciri konstipasi. Jawaban yang benar adalah konstipasi. Oke, lanjut. Beberapa bagian pada tumbuhan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai manfaat bagian tubuh tumbuhan. Apa manfaatnya? Oke, dari A dulu ini dibaca. Batang pohon meranti untuk pembuatan kain. Apakah benar batang pohon meranti itu untuk pembuatan kain? Bukan ya anak-anak, bahwa pohon meranti itu sebagai konstruksi bahan bangunan seperti dinding, lantai, panel pintu, panel jendela, dan bahan industri kayu lapis. Masa di sini A? Jawabannya untuk pembuatan kain? Ya salah ya. Masuk batang pohon kok untuk membuat kain gitu kan? Salah ya. B. Getah karet untuk bahan baku pembuatan cat. Betul tidak anak-anak? Bahwa getah karet untuk bahan baku pembuatan cat? Salah anak-anak, bahwa getah karet itu digunakan untuk memproduksi ban, karet gelang, terus barang lainnya yang memiliki kelunturan baik tentunya ya. Selain itu anak-anak, digunakan untuk apa getah karet itu? Untuk bahan pembuatan furniture. Nah, selanjutnya, daun jambu biji untuk mengobati diare. Betul apa tidak? Iya anak-anak, jambu biji digunakan sebagai obat diare, disentri, dan menurunkan kolesterol. Kalau daun suji untuk pengharum makanan, betul apa salah? Salah, bukan ya, bahwa ekstrak daun suji juga telah lama dikonsumsi sebagai obat herbal, bukan sebagai pengharum makanan ya. Di wilayah di daerah beberapa tempat di Indonesia itu untuk mengatasi gangguan pernapasan daun suji itu. Seperti apa? Seperti sesak napas pada penderita asma dan batuk. Jadi di sini yang benar mengenai fungsi manfaat tumbuhan, yang benar yang pas adalah yang C ya. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Oke anak-anak, kalian sudah paham belum? Oke, sudah paham ya. Nah anak-anak, demikianlah tadi adalah cara trik jawab cepat dan mudah ya mengenai pembahasan soal tryout IPA. Jika video Bu Guru ini bermanfaat, silakan anak-anak tekan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya nanti banyak teman-teman kalian yang memperoleh manfaat dari video ini. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video Bu Guru ini secara gratis. Terima kasih.